Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ya ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan malam ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan di halaman berapa? Judulnya At-Thalibu Yuhibbu Syaikhahu. Halaman 31. Ya, silakan dibuka di halaman 31 ya. Judulnya At-Thalibu Yuhibbu Syaikhahu. Jadi thalib atau santri itu mencintai gurunya, syekhnya. Nah, ini bagian daripada adab seorang thalib. Dia harus berusaha untuk mencintai gurunya. Yuhibbu syaikhahu. Yang pertama, dalilnya berdasarkan surah At-Taubah ayat 71. Qala Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka saling mencintai atau mencintai sebagian yang lain. Ya, jadi fil mahabbati wal muwalati wal intima'i wan nusrah. Itu dalam tafsir As-Sa'di ya. Makna ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian di antara mereka orang-orang mukmin tadi, baik laki-laki maupun perempuan, ya, menjadi penolong atau saling mencintai, loyal, saling menolong ya satu sama lain. Nah, ini. Jadi kata aulia inilah yang dijadikan dasar pentingnya saling mencintai antara sesama orang mukmin ya, sesama orang mukmin. Apa lalu relevansi ayat ini dengan bab? Jelas sekali ya kaitannya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Seorang murid dengan guru ya sama-sama orang beriman. Jika di dalam ayat ini secara umum semua orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka mencintai satu sama lain ya, sebagian yang lain. Apalagi murid kepada syekhnya itu. Jika secara umum saja kita sama-sama orang beriman saling mencintai, apalagi seorang murid kepada syekhnya, kepada gurunya. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, halawatal imani. 3 perkara, siapa ya orang yang ketiga perkara tersebut ada pada dirinya, maka
dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau ada orang yang ketiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Nah, jadi ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia kepada yang lain, maka dengan begitu dia akan merasakan manisnya iman. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang ya, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang karena Allah. Nah, maka kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita akan merasakan manisnya iman. Nah, di dalam kitab ini hanya disebutkan 2 saja. Nah, sebenarnya ada 3 kan, di awal disebutkan 3. Yang ketiga adalah apa? Wa ayyakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yukzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak mau kembali kafir. Nah, maka orang yang memiliki 3 sifat ini, dia akan mendapatkan manisnya iman, merasakan manisnya iman. Nah, ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam kitab sahihnya dan riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kata Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i di paragraf kedua, beliau mengatakan wal adillatu kasiratun fi fadlil hubbi fillah. Dan dalil-dalil tentang keutamaan cinta karena Allah itu banyak sekali. Ya. Dalil-dalil tentang keutamaan cinta karena Allah itu banyak sekali. Wa annal imana, dan bahwasanya keimanan itu layak mulu illa bidzalik, tidaklah bisa sempurna kecuali dengan cinta karena Allah salah satunya. Berdasarkan hadis di atas. Lalu kata beliau wa ahaqqu man yuhabbu ya. Ini fi'il mudhari majhul ya. Wa ahaqqu man yuhabbu fillahi azza wa jal al-anbiya'u war-rusulu wa warasatuhum wa hum al-ulama. Orang yang paling berhak untuk dicintai karena Allah azza wa jalla, Bapak-bapak dan sekalian, adalah pertama para nabi, para rasul dan para pewarisnya. Siapa pewaris para nabi itu? Wahum al-ulama. Mereka adalah para ulama. Wa aqdamul ulama'i fil hub. Dan ulama yang harus lebih didahulukan untuk dicintai ya. Ulama yang harus lebih didahulukan untuk dicintai siapa? Syaikhuka alladzi lahu 'alaika hukukun katsira. Yaitu syekhmu atau gurumu, orang yang dia punya banyak hak atas dirimu. Itu. Nah, ini istidlalnya ya. Kenapa seorang murid harus mencintai syekhnya? Karena tadi ya, kita disuruh untuk mencintai ya Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Dan kita juga harus mencintai seseorang karena Allah. Dan orang yang paling berhak untuk dicintai karena Allah adalah para nabi, para rasul, dan pewarisnya. Pewaris para nabi dan rasul adalah ulama. Dan ulama yang harus lebih didahulukan untuk kita cintai adalah ya guru kita sendiri. Syaikhuka alladzi lahu 'alaika hukukun katsira. Nah, itu kata Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Kemudian beliau mengutip pendapat
dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa kadzalikal amru fi haqqil ulama wal auliya. Demikian juga ya perkara dalam hak ulama dan para aulia. Fayajibu mahabbatuhum, maka wajib mencintai mereka. Wa ma'rifatu aqdarihim, wajib mengetahui ya, aqdarihim itu kadar atau apa namanya ya, kadar kemuliaan mereka. Wala yahillu al-ghuluwu fihim, dan tidak boleh kita bersikap gulu pada mereka. Nah, seperti apa? Wa i'ta'uhum syai'an min haqqillahi azza wajal. Misalnya kita memberikan kepada ulama sesuatu dari haknya Allah azza wajal. Misalnya apa? Dijadikan ya tempat untuk bersandar gitu ya. Kita bersandar kepada guru kita dalam keselamatan hidup kita di dunia. Sandarannya adalah guru misalnya. Nah, ini berarti kita telah memberikan hak Allah kepada dia. Contoh paling gampang misalnya bapak-bapak dan sekalian, ketika ada di antara kita memasang foto syekhnya, gurunya, habibnya di rumahnya dengan alasan apa? Supaya rumahnya selamat dari mara bahaya. Nah, ini namanya i'ta'uhum syai'an min haqqillahi azza wajal. Telah memberikan hak Allah kepada mereka. Ada kan orang dia memajang foto syekhnya atau gurunya. Ya. Itu pun dia sebenarnya belajarnya cuma sebulan. Lalu ya seperti kursus gitu ya. Ini benar-benar terjadi gitu ya. Jadi ada orang belajar kepada seorang kiai hanya 1 bulan, ya seperti kursus lah kira-kira. Terus setelah belajar 1 bulan itu dapat foto kiainya, lalu kemudian foto kiainya dipajang di ruang tamu. Nah, dan dia meyakini keberadaan foto kiainya ini bisa menjadi penghalang dari mara bahaya. Nah, ini namanya i'ta'uhum syai'an min haqqillahi azza wajalla. Au wa syai'an min haqqi rasulihil al-khas, atau memberikan kepada guru, kepada mereka ya sesuatu dari hak Rasul yang khusus. Ini juga enggak boleh. Ya. Apa misalnya memberikan hak kepada guru kita padahal itu hak Rasul secara khusus. Nah, yaitu apa? Mengikuti semua perkataan guru kita ya tanpa dalil gitu. Mentaati guru kita secara maksimal paripurna gitu ya. Bahkan semua apa yang katakanlah jika ada perbuatan si guru atau amalan si guru ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dia tetap ikuti. Bahkan dia lebih mendahulukan mengikuti perkataan gurunya daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti dia telah memberikan kepadanya hak Rasul yang khusus kepada gurunya. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, itu diantara contoh gulu ya terhadap guru, terhadap syekh, dan itu hukumnya haram ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali dengan hak. Dalam hadis Nabi mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhi oleh kalian bersikap gulu dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya binasa kaum sebelum kalian disebabkan karena sikap berlebih-lebihan dalam agama. Itu. Jadi kaum sebelum kita ini binasa disebabkan gulu mereka terhadap di dalam agama. Nah, ini hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Oleh karenanya bapak-bapak dan sekalian, berlebih-lebihan
dalam bersikap menghormati guru itu adalah tindakan yang mazmum, tercela. Ya, mazmum. Yang benar itu menghormati ya tanpa berlebihan gitu. Apa contoh lain ya? Para ulama menjelaskan, ini keterangan dari gulu, saya kira penting untuk kami sampaikan secara rinci ya. Sikap gulu terhadap ulama itu satu ya, mengikuti ulama fi kulli syai'in duna dalil. Mengikuti ulama dalam segala sesuatu tanpa dalil. Misalnya kita mengatakan ana ma'a qauli syaikh fulani mahma qala hatta law khalafa qaulahu al-Qur'an wa sunnah as-sahihah. Misal ada orang mengatakan saya mengikuti perkataan Syekh fulan. Padahal misalnya perkataan gurunya itu menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Dia malah mengatakan enggak, saya mengikuti perkataan guru saya Syekh fulan. Itu gulu. Nah, ada enggak yang seperti itu? Banyak. Kemarin kami kasih contoh itu ya. Jadi ada orang yang dia lebih memilih apa yang diajarkan oleh Habibnya daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentang apa? Doa mohon perlindungan secara paripurna ya dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasul sudah mengajarkan doa yang rutin dibaca oleh beliau setiap pagi dan petang, zikir itu. Tapi dia nggak hafal itu. Dia lebih menghafal apa yang diajarkan oleh Habibnya. Ketika kami tanya, itu dari mana antum merujukannya? Hadis riwayat siapa? Enggak. Ini dari Habib Fulan bin Fulan. Nah, itu contoh ya. Padahal Rasul sudah mengajarkan. Kemudian yang kedua, contoh sikap gulu terhadap ulama adalah ketika seseorang menolak perkataan ulama yang lain, karena ulama lain itu pandangannya bertentangan dengan ulamanya dia, gurunya dia. Dia menolak pendapat ulama lain karena menurut dia pendapat ulama lain itu bertentangan dengan pendapat gurunya. Nah, ini adalah juga sikap gulu. Gitu. Apalagi kalau ternyata kebenaran itu ada pada ulama lain, bukan pada gurunya. Pada ulama yang lain karena sesuai dengan dalil. Sementara pendapat gurunya itu enggak sesuai dengan dalil, tapi dia lebih memilih pendapat gurunya dan menolak pendapat ulama lain yang sesuai dalil. Nah, ini gulu. Kemudian dia meyakini bahwa gurunya, kiainya itu tahu perkara gaib. Nah, ini juga gulu. Nah, karena perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh lain adalah fanatik terhadap mazhab. Nah, ini mazmum ya, tercela. Nah, saya pokoknya mazhab saya Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i saya nggak mau. Nah, misal ya, pokoknya mazhab saya mazhab Syafi'i. Maka orang yang mengatakan begitu, ya dia ta'assub, fanatik terhadap mazhab. Nah, gitu. Apalagi kalau mengatakan wala aqbalu qaulan akhar abada. Saya tidak akan menerima perkataan yang lain selama-lamanya. Tanpa merujuk kepada dalil syar'i, maka orang seperti ini termasuk gulu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, apa sebab kok ada orang gulu terhadap ulama? Nah, ada beberapa sebab. Di antaranya al-jahlu bid-din. Karena dia bodoh. Ya, tentang agama. Gitu. Dia aslinya dia orang jahil. Kalau dia orang cerdas, orang berilmu, tidak mungkin gulu. Gitu. Apalagi jika mereka mengatakan guru saya tidak mungkin salah, pasti benar. Kenapa? Oh, muridnya banyak, gitu ya. Muridnya banyak, pesantrennya besar misalnya, tidak mungkin beliau salah. Apalagi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin negara sudah pernah datang ke beliau misalnya. Nah, ini sudah terpercaya, jadi guru saya tidak mungkin salah. Nah, ini orang yang mengatakan guru saya tidak mungkin salah karena kebodohannya. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam mencintai guru. Nah, ini juga
Ya, sebab kenapa seseorang terjebak gulu terhadap gurunya. Saking cintanya sama gurunya, istrinya pun dikasih. Ya, kan ada itu. Ada. Di satu daerah, saya nggak usah sebut nama daerahnya ya, ada. Dan itu sempat viral juga. Jadi ada seorang kiai, istrinya cantik. Dia punya gurunya seorang Habib. Lalu si Habib ini seneng sama istrinya. Lalu dia ingin istrinya. Karena guru, ya dikasihin istrinya kepada gurunya. Ini gulu, ya, berlebih-lebihan dalam mencintai guru. Coba wajar atau tidak? Tidak. Seorang murid memberikan istrinya kepada gurunya. Tentu ini di luar kewajaran. Walaupun mungkin dia ceraikan dulu istrinya, lalu dinikahi oleh gurunya, oleh Habibnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, al-fartu fil mahabbah. Ini sebab kenapa seseorang jadi gulu. Kemudian taklid terlalu berlebihan. Itu ya. Nah, di mana mereka meyakini mencari dalil itu adalah amrun khosun bil ulama faqat. Itu urusan ulama aja kalau cari dalil. Kita nggak usah cari dalil. Nggak ngerti dalil katanya. Padahal kita bisa nggak nyari dalil? Bisa, apalagi zaman sekarang kan. Kita tinggal buka ya. Google bisa. Banyaklah cara yang bisa kita tempuh untuk mengetahui dalil dari suatu amalan. Nah, orang yang taklid kepada gurunya lalu dia berkeyakinan urusan dalil itu khusus urusan ulama. Kita ini nggak usah. Nah, udah ikut saja ulama sampai akalnya tertutup, dia tidak bisa memandang dengan basiroh ya, dengan ilmu. Nah, ini sebab kenapa seseorang terjerumus kepada sikap gulu kepada ulama, kepada guru. Kemudian apalagi fanatik terhadap mazhab. Tadi sudah sebut ya. Fanatik terhadap mazhab, terhadap gurunya. Nah, itu diantara beberapa sebab kenapa seseorang terjebak pada sikap gulu terhadap gurunya atau ulama. Lalu yang benar bagaimana kita memperlakukan ulama itu? Memperlakukan guru. Satu, mahabbatuhum, ya, mencintai mereka. Sebagaimana bab ini ya. Jadi orang yang paling berhak dicintai tadi, Nabi, Rasul, dan para pewarisnya ulama. Dan ulama yang paling layak untuk kita cintai, yang harus lebih dikedepankan untuk kita cintai apa sih? Guru kita sendiri tadi. Syaikhuka alladzi lahu alaihi alaika hukukun katsirah. Yang kedua, al-akhdhu bi kalamihim idza wafaqad dalil. Ini cara kita bersikap terhadap guru. Mengambil perkataan mereka jika perkataan mereka sesuai dalil. Jadi kalau guru kita mengatakan sesuatu, nah alhamdulillah kalau dia menyebutkan dalil. Kalau tidak, nah kita cari dulu dalilnya. Jika yang diucapkan oleh guru kita sesuai dalil, baru kita ikuti, kita ambil. Jika tidak, maka kita tinggalkan. Nah itu cara bersikap yang benar. Yang ketiga, jangan fanatik terhadap guru. Oh, kalau Ustadz Fulan pasti benar. Wah, Ustadz Fulan tidak mungkin salah. Nah, jadi ketika Ustadz Fulan kok berbeda dengan Ustadz yang lain, apalagi ini Ustadz senior misalnya, nggak mungkin salah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi itu sikap asobiyah terhadap ulama, terhadap guru. Nah, ini tidak benar. Jadi kita tidak boleh bersikap ta'assub, fanatik terhadap guru. Yang harus kita fanatiki ya dalil. Bukan karena ini Ustadz Fulan, ini Ustadz senior, ini begini macam-macam alasan, enggak. Kita lihat dalil. Kemudian al-i'tiraf bi annahum bashar. Kita harus mengakui bahwa, menyadari bahwa guru kita adalah juga manusia biasa yang mungkin salah, mungkin juga benar. Jadi itu kita harus selalu bersikap. Nah, bahwa ulama itu mungkin dia benar, ada kemungkinan juga salah. Nah, kita harus sadari itu. Jadi jangan sampai menutup akal kita, wah kalau Ustadz Fulan nggak mungkin salah, nggak. Setiap orang qad yusibun wa qad yukhtiun, kadang benar, kadang keliru. Nah, maka kalau ternyata ulama yang kita ikuti itu misalnya keliru, kita terima kesalahannya, naqbalu khoto'ahum,
tapi bi adab, dengan adab. Nah, ini. Bapak Ibu dan sekalian ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian mendoakan. Nah, ini sikap yang benar, mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita. Nas'alullaha an yaghfira lahum wa yajzihim khairal jaza wa ya'fu an zallatihim. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni guru-guru kita, Allah balas kebaikan mereka dengan balasan yang baik, dan semoga Allah memaafkan ya, ketergelinciran mereka, an zallatihim. Kemudian yang terakhir, muwazanatu bainat tauqiri wan naqdi al-ilmi. Bersikap seimbang antara menghormati dan an-naqd al-ilmi. Naqd al-ilmi itu bersikap kritis secara ilmiah. Gitu. Harus seimbang. Kita hormati, kita muliakan guru kita, tapi tetap kita punya sikap kritis yang ilmiah. Gitu. Artinya apa? Tentu sikap kritis yang ilmiah itu berdasarkan ilmu kan. Gak mungkin orang bisa kritis secara ilmiah kalau tanpa ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud harus clear, jelas. Jadi jangan sampai misalnya apa yang disampaikan oleh guru kita lalu kok bertentangan dengan apa yang kita sudah tahu, misal ya. Tapi ketika kita ditanya, apa dasar antum? Kok antum katakanlah tidak sesuai dengan pendapat guru antum ini? Nah, karena begini-begini, ketika lalu antum ditanya, dasarnya apa? Itu dari kitab apa? Hadisnya riwayat siapa? Antum nggak bisa mengatakan. Nah, ini berarti belum begitu ilmiah. Nah, harusnya ketika kita mau bersikap kritis terhadap katakanlah apa yang disampaikan oleh guru kita, kita punya dasar yang ilmiah, ilmunya jelas. Misalnya, apa yang disampaikan oleh guru kita, wah ini saya nggak setuju gitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan guru saya ini tidak sesuai dengan dalil berdasarkan hadis Nabi, riwayat sahabat Anas bin Malik misalnya. Nah, Nabi mengatakan begini-begini dan hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari misalnya. Nah, itu namanya ilmiah, kritis yang ilmiah. Jelas gitu ya. Nah, maka idza akhta al-alim, ketika seorang ulama itu salah misalnya, naruddu khata'ahu bilutfin wahtiramin. Kita ya tolak atau bantah kesalahannya bilutfin wahtiramin, dengan lembut dan tetap memuliakan. Duna ghibatin au ta'nin au isaatin. Jangan digibah, diomongin ke teman-teman yang lain, ya, wah ini ustaz ini nggak jelas, ini ustaz ini ngaco dan seterusnya. Padahal kita berguru kepadanya, kita gibah, kita celak dia, kita sampaikan keburukannya. Nah, itu nggak benar tentu saja. Jadi kalau kita memang mendapatkan apa yang disampaikan guru kita keliru, tidak sesuai dalil, ya kita tetap hormati dengan lembut, kita sampaikan kesalahannya. Nah, dan tentu saja tidak di ruang banyak orang umum ya. Jadi kita temui hanya kita dan guru kita, Ustadz atau Pak Yai, afwan tadi antum menyampaikan ini, setahu saya itu bertentangan dengan sunnah Nabi berdasarkan hadis riwayat ini, dan ini ada dalam kitab apa misalnya. Nah, itu sampaikan. Hanya kita berdua. Nah, itu yang disebut ya, kita bantah kekeliruannya dengan lembut wahtiramin. Nah, maka ada kaidah penting yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata beliau, kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua orang kita ambil perkataannya atau kita tolak. Setiap orang begitu. Ada kalanya kita ambil perkataan dia, tapi ada kalanya kita tolak perkataannya. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali orang yang ada di kuburan ini. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul yang kita tidak boleh menolak perkataan. Tapi perkataan ulama, perkataan kiai, habib, ustaz dan seterusnya, ya ada saat di mana kita terima, tapi ada saat kita harus menolaknya jika tidak sesuai dengan dalil. Nah, itu kaidah penting yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi bunyi apa? Kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr.
Setiap orang diambil perkataannya atau kita tolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, Bapak-bapak dan sekalian, ya terkait dengan sikap gulu tadi. Nah, kemudian masih kembali kepada perkataan Al-Imam As-Sa'di, wala yahillu mujafatuhum. Kita tidak boleh bersikap kasar kepada guru kita, wala adawatuhum. Tidak boleh pula kita memusuhi guru kita. Paman ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, kekasih Allah, maka Allah telah mengumumkan untuk memerangi orang tersebut. Gitu. Jadi kalau kita memusuhi ulama, guru kita misalnya, berarti kita telah memusuhi musuh Allah, kekasih Allah. Allah sendiri dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan untuk berperang ya dengan orang tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kemudian di paragraf terakhir apa ada kalamu As-Sa'di rahimahullah. Maka faedah dari perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah adalah apa? Anna mahabbatal ulama wajibatun umuman. Bahwa mencintai ulama itu hukumnya wajib secara umum. Fakaifa idza kana shaykhuka wa muallimuka. Lalu bagaimana jika itu adalah gurumu yang mengajari kamu? Wajib enggak? Lebih-lebih gitu ya, lebih-lebih. Kemudian wa aynal adabu mimman yubghidu ulama as-sunnah wa yuhadziru minhum. Lalu bagaimana, di mana adab orang yang membenci ulama-ulama sunnah, orang yang mentahdzir mereka, mana adabnya? Wa min durusihim, orang yang mentahdzir pelajaran mereka, jangan duduk di majlis ustadz fulan, padahal misalnya si ustadz itu min ulama sunnah, lalu kita tahdzir, kamu hati-hati tuh, jangan misalnya duduk di majelisnya, jangan mengikuti pelajarannya misalnya. Nah, ini ya padahal dia min ulama sunnah misalnya, maka ini tentu tidak beradab ya. Nah, wadafi'u lahu, perkara yang mendorong dia untuk melakukan tadi ya, benci terhadap ulama sunnah, mentahdzir ulama sunnah. Apa pendorongnya? Wadafi'u lahu imma hizbiyatun. Bisa jadi karena hizbiyah. Apa hizbiyah itu? Ya kelompok ya, golongan ya, fanatik terhadap golongan. Dia punya golongan sendiri gitu ya. Di luar golongannya ditahdzir, di luar golongannya ditahdzir. Ini bahaya juga, kadang-kadang ada ustadz pulan yang sering bareng gitu ya. Berarti kalau ada ustadz yang tidak pernah bareng dengan ustadz pulan, wah itu jangan ikuti. Wah, itu bahaya dan seterusnya. Kan kadang-kadang ada tuh sikap seperti itu. Iya kan? Ada ustadz-ustadz tertentu yang kelihatan mereka bersama-sama bareng, mungkin kadang-kadang ngisi di majlis yang sama, tetapi ada ustadz yang tidak pernah membersamai mereka, bahkan tidak pernah ada fotonya bareng mereka, itu ditahdzir. Nah, ini kan ngaco itu namanya. Nah, ini bahaya yang seperti itu. Kemudian apalagi imma asabiyah jahiliyah. Nah, ini ta'assub fanatisme jahiliyah. Wa imma bid'atun mudillah, atau karena bid'ah yang menyesatkan. Para pelaku bid'ah senang enggak terhadap ulama-ulama sunnah? Benci. Maka misalnya ada seorang ustaz mengatakan begini, jamaah sekalian, Rasulullah tidak pernah mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu atau menutup suatu acara tertentu, lalu kita katakan Al-Fatihah atau bisirril Fatihah misalnya. Itu enggak pernah Rasul. Ada ustaz mengatakan seperti itu. Lalu ahlul bid'ah dia mengkritik. Apa alasan si ustaz dia mengatakan? Karena enggak ada satupun dalil bahwa Rasulullah SAW ketika menutup satu acara atau menutup doa, lalu kemudian beliau mengatakan Al-Fatihah atau bisirril Fatihah. Kata ustaz itu begitu ya, beliau mengatakan. Tapi ahlul bidah mengatakan dia nyalah-nyalahin.
ya, membodoh-bodohkan si ustadz ini. Apa kata si ahlul bidah ini? Nah, kan si ustadz ini mengatakan apa tadi? Karena itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Kan itu, nggak ada dasarnya. Jadi kita nggak perlu apa-apa Al-Fatihah, apa-apa bisiril Fatihah. Nggak perlu. Kata si ustadz itu begitu. Nah, dikritik oleh tadi min ahlil bidah ya. Ini orang jahil kata dia. Ini orang bodoh. Nah, coba kalau dia mau baca ada kitab. Nah, dia menyebut, bahkan dia menunjukkan kitab Hasyiatus Shawi ya. Kitab Hasyiatus Shawi itu kitab yang apa ya? Tafsir, kitab tafsir yang menjelaskan tafsir Jalalain ya. Diluaskan lagi ada kitab namanya Tafsir As-Shawi atau Hasyiatus Shawi itu ya. Nah, dia mengutip pendapat penulis kitab itu untuk menjelaskan bahwa ya kita menutup acara, menutup doa dengan Al-Fatihah atau bisiril Fatihah itu sesuatu yang dianjurkan. Apa dalil dia coba? Dalil orang ini apa? Pendapat penulis kitab Hasyiatus Shawi. Padahal yang tadi dikritik oleh si ustadz ini apa? Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah. Nyambung nggak nih kira-kira? Apa kritik orang ini nyambung atau tidak? Dia mentahdir ustadz ini, lalu dia untuk menegaskan bahwa menutup acara dengan membaca Al-Fatihah atau bisiril Fatihah itu adalah sesuatu yang dianjurkan berdasarkan pendapat siapa? Penulis kitab Hasyiatus Shawi. Itu dalil bukan? Bukan. Nah, itu kayak gitu. Nah, biasa ahlul bidah begitu. Dia mengkritik yang dipertanyakan dalilnya. Tapi dia bantah bukan dengan dalil, tapi dia bantah dengan perkataan ulama. Memang dia bawa kitab, tapi itu tidak apple to apple sebenarnya. Wong yang ditanyakan dalilnya, kok yang dia kutip pendapat ulama dalam kitabnya, ya nggak nyambung. Nah, biasanya ahlul bidah seperti itu ya. Wa imma ghairu dzalika minal fitan, atau selain hal itu dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, maka falyatub ilallahi man yuharibu awliya Allahi. Hendaklah bertaubat kepada Allah orang-orang yang memerangi wali-wali Allah. Qabla alla yanfa'a an-nadamu. Sebelum penyesalan tidak bermanfaat. Nah, inilah Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Pembahasan bahwa di antara salah satu adab seorang thalib kepada syekhnya adalah apa? Mencintai syekhnya. Nah, dan tapi tetap tidak boleh gulu. Jadi saya kira demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya. Yang saya ceritakan tadi memang gurunya ingin, karena isinya cantik. Terus waktu zaman dulu kan ada salah satu sahabat dari Ansor menawarkan dirinya ke sahabat yang muhajirin. Apa bedanya tadi? Iya, bedanya sahabat Ansor itu isinya banyak. Isinya banyak. Karena ada orang muhajirin sahabat Nabi yang ketika hijrah ke Madinah dia enggak punya istri. Nah, suruh milih mana yang dia suka dari isi-isinya. Tapi sahabat itu akhirnya milih enggak? Enggak kan itu. Nah, dia tahu diri masa. Nah, kan ini jelas kasusnya beda sekali ya. Si sahabat muhajirin tidak mengingat, bahkan udah dikasih enggak. Nah, mungkin maksudnya apakah ini cinta berlebihan atau tidak gitu ya? Ya, beda satu ya. Tapi memang betul sahabat Ansor tentu mencintai kaum muhajirin. Nah, mereka mencintai. Maka saking cintanya mereka mendahulukan orang-orang muhajirin. Nah, jadi termasuk bahkan
ada harta mereka dibagi. Nah, tapi tadi kasus yang tadi Pak Agus sampaikan, faktanya kan si sahabat muhajirin itu tidak mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, istri si sahabat Ansor ini banyak gitu, lebih dari satu. Nah, sementara kasus yang tadi saya ceritakan itu isi cuma satu-satunya, itu pun diminta. Apakah muhajirin minta kepada Ansor? Kan tidak. Nah itu, jadi beda. Jadi itu Pak Agus. Ya silakan, monggo Mas. Ya. Ntar, nggak kedengaran ya. Ulangi. Jangan terlalu kritis sebagai murid ya. Tidak apa? Oh, ada pengekangan ya. Guru. Hal-hal yang berbau fanatik itu lahir dari pendidikan yang menekan orang miskin. Sudah gimana tuh? Ya. Melahirkan pemikiran-pemikiran fanatik yang akhirnya santri dipaksa tunduk. Ya, terima. Ya. Jadi baik, tadi kan yang kami sampaikan kritis secara ilmiah tadi ya. Kritis secara ilmiah. Memang proses pembelajaran ya yang biasanya melahirkan sikap asobiyah itu biasanya adalah sistem pembelajaran yang tidak ada ruang untuk tanya jawab. Tidak ada ruang. Nah ini sebenarnya nggak bagus ya. Jadi suatu majelis itu harusnya selalu dibuka ruang untuk tanya jawab. Jika memang waktunya ada. Gitu. Kalaupun tidak ya di luar majelis bisa. Jangan sampai ditutup ruang tanya jawab itu. Nah itu. Ada nggak majelis-majelis yang tertutup? Tidak boleh ada pertanyaan. Ada atau tidak? Banyak. Ada saya Ramadan ya, pernah suatu ketika ada di suatu tempat lah. Selama Ramadan itu ada kajian kitab, tapi tidak dibuka forum untuk tanya jawab. Nah itu. Kecuali karena alasan teknis ya, nggak ada waktu lain. Karena tidak ada tanya jawab karena memang nggak ada waktunya kan. Nah, ya ustadznya nggak mau. Ya dia harus siap gitu. Kalau dia nggak tahu kan tinggal jawab saya nggak tahu kan selesai sebenarnya. Apa coba? Apa hinanya ketika ada seorang ustadz ditanya, lalu dia nggak tahu dia bilang maaf saya nggak tahu, wallahu alam. Itu terhina atau tidak? Tidak. Kalau dia tahu dia jawab sesuai ilmu, kalau enggak dia katakan wallahu alam, saya nggak tahu. Nah itu. Nah maka biasanya murid-murid yang asobiyah ya taklid itu adalah murid yang dididik lewat pembelajaran yang tidak ada ruang untuk bertanya itu. Nah, adapun tentang hukuman tadi itu lain ya. Kalau hukuman ini kan tadi yang kita maksud kritis secara ilmiah tadi ya. Kalau hukuman apakah mohon maaf ya di pondok kami misalnya, di pondok saya, alma mater saya itu hukuman tegas, keras di zaman saya apalagi ya. Kalau misalnya kita berbicara dengan bahasa Indonesia gitu, ketahuan itu dihukum keras, dicambuk dengan rotan. Bahkan paha kami ini sampai merah-merah ini, lebam-lebam biru-biru ini. Sampai ketika kami pulang, ibu lihat, kamu kenapa kok pahamu begitu biru-biru? Ya, karena dihukum, gitu. Bukan bandel, banyak melanggar. Nah, apakah itu akan melahirkan sikap fanatik? Enggak, ya.
pada umumnya, mohon maaf ya, santri-santri alma mater kami itu tidak ada yang fanatik terhadap kiainya, terhadap gurunya. Itu. Jadi yang bukan hukuman yang menyebabkan seseorang jadi fanatik, tapi tadi proses pembelajaran. Ketika belajar tidak ada ruang untuk bertanya, nah itu yang biasanya akan melahirkan sikap asobia atau fanatik terhadap gurunya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan Mas Edi. Naked. Tahzir itu apa ya? Mentahzir itu memberikan peringatan akan keburukan suatu seseorang atau suatu kelompok. Itu tahzir. Kalau mengkritik, an-naked namanya. Saling mentahzir. Ya. Padahal ustadz itu menjadi jasanya. Dikritik. Tadi kritikannya ilmiah atau tidak kan itu? Yang tersebar di medsos, yang ada kan seorang ustadz cukup populer ya, dia menjadikan umat non muslim menjadi Islam kan, orang kafir menjadi Islam. Tapi ada ustadz mentahzir kan. Sejauh yang saya amati itu kayaknya kritiknya nggak ilmiah gitu. Naked al ilminya nggak ada. Nah itu yang membuat akhirnya jadi kurang baik kan. Nah kecuali misalnya, oh ustadz fulan ini dia bermasalah dalam masalah ini karena apa? Harusnya tidak begini, dulu Rasul begini, sahabat begini, kok dia seperti itu. Misalnya begitu harusnya. Ini kan nggak ada keterangan. Wallahu alam kalau pas di majelisnya apakah beliau menjelaskan secara rinci atau tidak. Di medsos kan nggak muncul itu. Hanya tahdirannya saja kan. Apa bahasa konkretnya gimana Pak Sidik misalnya? Dia misalnya si ustadz itu mentahdir si ustadz fulan dengan kata-kata misalnya hanya itu aja kan, tidak menerangkan kan. Nah ini nakednya tidak ilmiah itu. Nah harusnya ketika kita mentahdir seorang, katakannya ya, seorang ustadz mentahdir ustadz yang lain, nah harusnya kan dijelaskan apa masalahnya. Yang bermasalah dari ustadz fulan itu apa? Kan gitu. Kalau misalnya kesalahannya tidak fatal, bukan masalah akidah misalnya, kan kita bisa memberikan uzur kan. Tapi kalau udah fatal dan dia banyak sekali dalam banyak majelis, dia melakukan kesalahan yang fatal misalnya. Mohon maaf ya, misal ada ustadz tokoh lah, namanya siapa? Hasyim Ar-Razi misalnya, sebut saja namanya itu ya. Nah itu kan jelas kan. Nah, dia mengatakan Muhammad itu nama Allah misalnya. Segala sesuatu yang disembah yaitu Allah kan gitu. Nah, itu kan harus kita sebutkan di mana kekeliruannya. Dia mengatakan Muhammad ismullah, mana dasarnya? Kita menamakan Allah dengan suatu nama kan harus ada dasarnya. Dia apa nyebut dalilnya nggak ada. Bahkan tidak ada dalil bahwa Muhammad itu adalah salah satu nama Allah. Nah, itu contoh gitu, mentahdir itu contohnya seperti itu. Sebutkan di mana kekeliruannya, apa masalahnya. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Jadi baik, gimana Pak? Monggo. Sekarang kan ada konten seorang ya pokoknya orang bikin konten tuh pokoknya mengkritik terus itu. Saya kok malah kurang respect ya. Ya Bapak itu boleh dalam semua orang dikritik itu. Ya. Tadi kritiknya ilmiah atau tidak? Walaupun dia itu mungkin ya belajar sunnah tapi kok mengkritik terus jadi saya kurang respect ya. Tapi tadi ilmiah atau tidak? Biasanya kritik yang kita nggak respect itu karena tidak ilmiah, nggak ada ilmunya. Tapi kalau dia mengkritik si fulan keliru karena apa? Bertentangan dengan hadis Nabi yang ini, disebutkan dasarnya. Saya kira kita nggak akan apa ya?
kita akan tetap respect. Oh, dia clear ya, dia mengkritik karena jelas dasarnya yang dia jadikan landasan kan gitu. Tapi kalau dia hanya mengkritik tanpa ilmu, nah itu yang nggak benar ya. Maka tadi dikatakan an-naqd al-ilmi tadi, kritis tapi secara ilmiah. Jadi itu Pak Prisko, wallahu a'lam bishawab. Berkaitan antara berpikiran bebas dan harus berwawasan luas itu berkaitan ya. Iya. Zaman sekarang orang beragama itu tanpa ilmu banyak sekali. Nah itu, ya itu. Bebas ya silakan kan, tapi punya wawasan yang luas kan. Nah, artinya kan punya ilmu kan. Nah orang yang wawasannya luas dia punya ilmu, kebebasannya akan terarah, tidak bebas-bebas banget. Ya itu. Ya betul itu Pak Lukito. Ya monggo terakhir ya. Atau kalau mau ngambil bakso silakan. Ya sambil ini nanya, saya kira nggak ada masalah gitu ya. Monggo yang mau ngambil silakan. Monggo Pak Uji. Jangan berdakwah kalau oke, ya, betul. Ya. Ya baik. Ada seorang ustadz senior ya, rahimahullah. Beliau mengatakan jangan berdakwah kalau bahasa Arabnya nggak becus ya, belepotan. Di satu sisi ada benarnya. Ada benarnya. Ya. Dakwah yang ini ya, yang apa? Kalau hanya sekedar kan ada balighu anni walau ayah ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya kita taunya satu ayat. Ya, yang kita tahu saja. Itu boleh kita sampaikan. Kita tahu tentang satu hadis, tentang satu amalan berdasarkan hadis yang kita tahu, kita hafal, kita sampaikan. Nah, yang dimaksud Ustadz yang antum maksud tadi itu, dan saya kira insya Allah kita paham ya maksudnya siapa. Itu maksudnya ya dakwah yang intens, yang mencakup banyak hal. Ya. Apalagi ngajar di majelis ilmu. Ya, ngajar di majelis ilmu misalnya secara rutin gitu. Sementara dia nggak bisa bahasa Arab. Nah itu kan bahaya, gitu. Atau misalnya dia ada nggak orang yang ceramah di mana-mana, ngisi pengajian di mana-mana, tapi bahasa Arab nggak bisa, ada nggak? Banyak yang kayak begitu. Ya. Kalau misalnya Banyak orang apa? Ketika kita mau ke masjid itu kan pasti mereka mau jadi tapi memang kebanyakan sih Nasoro ya. hampir ya 70% Nasoro. Terus? Kalau saya pas lewat mereka nongol ya saya bilang ini kemarin ini rumah mobil rumah gitu aja. Akhirnya dakwah yang antum lakukan itu bagaimana gitu ya? Ya, itu dengan Nasoro kebanyakan ada. Ya. Nah, sekali dua kali nggak nurut, lama-lama kan saya jengkel juga. Ya, saya tendangi. Akhirnya saya tendangi. Saya bilang, saya pasukan, saya ajak semua kalau baik tidak. Setelah itu nggak ada lagi. Ya. Terus besoknya, Syukur. Jazakallahu khairan. malah ada yang mendatangi saya minta belajar Islam. Om aku kenal Islam. Aku Nasoro, kenal Islam. Aku itu Islam. Nasora, kenal. Oh, Nasora, aku goblok. Itu tak suruhin guru. Terus saya ajarin koder itu. Saya ajari kayak Islam ya. Boleh ajar. Akhirnya diajari dia masuk Islam. Malah
dia yang dalam namanya. Ya. Sekarang di kamu itu nggak ada lagi yang Oke, baik. Nah ini kan kaitannya dengan pertanyaan Pak Uji tadi ya. Jangan dakwah kalau bahasa Arabnya nggak bisa. Nah, jadi yang dimaksud dakwah oleh beliau adalah dakwah yang tadi ya, dia ngisi di majelis-majelis ilmu. Tapi dakwah-dakwah seperti yang ceritakan Pak Antun, nah itu kan sama dengan hadis Nabi tadi, balighu anni walau ayat, lakukan. Nah, berarti kan berhasil ya dakwahnya. Mungkin saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya dakwah kan gitu. Nah, dalam perkara yang seperti itu nggak ada masalah. Jadi yang dimaksud Ustadz senior itu maksudnya dakwah ketika dia ada di atas mimbar, di majelis-majelis ilmu yang kayak begitu. Itu yang kalau belum bisa bahasa Arab jangan dulu. Bahasa Arabnya dulu kuatin, belajar dulu. Karena itu apa? Alat penting. Karena ilmu itu kan selalu kembali kepada Quran dan Sunnah. Nanti kalau Quran ke tafsir, kalau Sunnah kepada sarah-sarah kitab-kitab hadis. Kan itu semua berbahasa Arab. Nah kalau kita nggak bisa, berarti kita nggak punya sesuatu yang penting. Nah, para ulama mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu yang penting tidak akan bisa memberikan apa-apa. Nah itu maksudnya Pak Uji. Bukan dakwah seperti yang dari Pak Antun ceritakan ya. Nah itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu maksudnya Pak Uji. Dakwah yang di atas mimbar di majlis-majlis ilmu. Ya itu. Nah, khutbah Jumat pun seharusnya orang yang sudah biasa khutbah harusnya berusaha untuk belajar bahasa Arab harusnya. Jadi, kecuali itu lain atau itu pengecualian. Baca boleh baca boleh. Kalau nggak ada kecuali kan itu. Ya. Jadi itu Pak. Baik, kita cukupkan ya. Ya. Oh masih ada. Dengan yang mungkin kaidah ya. Yang qoyat dengan khos. Apa maksudnya? Apa yang khos, apa yang am? Contohnya apa misalnya? Seperti sholat tarawih yang qoyat dengan Aisyah kan, riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang 11 di bulan Ramadan atau di luar. Di luar Ramadan. Kemudian yang ada yang berpendapat ini yang sholat siang dan malam masna. Terus kemudian yang si penanya ini dikoyat gimana? Salah satu contohnya di sini apakah itu bisa dikoyatkan itu di hadis Aisyah? Iya. Ya hadis Aisyah kan beliau ditanya tentang bagaimana cara sholat malamnya Rasul SAW. Beliau kan mengatakan Rasul itu sholatnya ya la yazid ala ihda asrata raqatan imma fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. La tas'al an husnihinna wa tulihinna kan itu. Rasul itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jangan tanya bagus dan panjangnya sholat Nabi. Shalla arba'an summa shalla salasan kan itu. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, dari situ sebagian ulama mengatakan sholat tarawih itu bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, ini masih umum kan gitu. Lalu ada hadis yang khusus, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Nah, maka kalau ada hadis umum kemudian ada hadis yang khusus, kaidahnya maka al-am yuhmalu alal khos. Hadis umum harus dibawa kepada hadis khusus. Nah, berarti yang paling afdol salat lail itu adalah 2 rakaat. Berdasarkan kekhususan hadis tadi. Salatul laili masna itu. Jadi membawa hadis umum kepada hadis khusus. Jadi yang Aisyah bukan yang muqayyad, malah yang umum. Ya. Yang tadi kan masna ada yang mengatakan ini umum. Kan sholatul lail itu sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kan khusus itu disebut sholatul lail. Siang malam ya riwayat. Enggak, malam saja. Sholatul lail masna. Enggak ada yang riwayat siang dan malam. Ada tapi yang siang itu tidak sahih hadisnya.
Iya. Ya, monggo. Nah, bisa bikin makan dulu, Pak. Ya, itu penjelasannya. Ya. Silakan. Ya. Ya. Ya, saya kira gitu. Ya. Bahasa juga disut ya? Enggak lah.